Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita, di mana 1 bulan ini temanya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita belajar alasannya kenapa, sebabnya kenapa. Ada 4 hal. Pertama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan supaya kita dikasihi, tapi karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur, rasa terima kasih kita membalas kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena memang itulah perintah Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Itu alasan kedua kenapa kita mengasihi Tuhan, karena perintah. Yang ketiga, karena Tuhan sudah menebus kita dari penghukuman dosa. Melalui kematiannya di kayu salib, melalui pengorbanannya, kita yang seharusnya dihukum, masuk neraka, ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mengasihi Tuhan sebagai rasa syukur kita, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita mengasihi Tuhan? Pelajaran minggu lalu, karena kita ini selalu diberkati dan dipelihara Tuhan sampai hari ini. Amin. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita dikasihi, bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Karena kita sudah diberkati sampai hari ini dan seterusnya. Dan sebagai orang-orang yang saya bilang minggu lalu, orang yang waras. Katakan waras. Ya, bisa berpikir, bisa punya perasaan, bisa mikir gitu loh. Oh, udah begitu baiknya Tuhan. Sudah sepantasnya saya juga mengasihi Tuhan. Minggu lalu. Nah, minggu ini dan minggu depan, karena ada 6 poin gak habis dalam 1 minggu, saya akan sharingkan subtema di minggu 2 dan 3 sama, yaitu apa wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah terima kasih dari Tuhan, kebaikannya, keselamatan. Apa wujud kasih kita kepada Tuhan? Apa bukti kalau kita ini mengasihi Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Kita mau belajar sama-sama. Katakan amin. Ya. Saya berdoa setelah firman ini saudara dengar sampai akhir bulan nanti. Saya akan khotbah 4 minggu, lalu minggu kelima Bu Dewi. Hidup saudara menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena saudara mendengar, mengerti isi hati Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita lihat dulu apa itu kasih. Firman Tuhan menjelaskan dengan begitu detail definisi dari kasih itu. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8a. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras, yang kompak, dengan yakin kita sama-sama baca. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Katakan amin. Inilah definisi kasih yang Tuhan ajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya semuanya pagi ini. Kita sering mendengar, tapi biarlah hari ini kita kembali belajar dan menyimpan firman Tuhan ini dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Kasih itu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, Tuhan bilang kamu juga harus mengasihi manusia. Nah, bulan depan kita akan sharing, ini kan bulan ini hati yang mengasihi Tuhan. Bulan depan, bulan November, kita akan sharing firman Tuhan sepanjang bulan November. Temanya, kasih terhadap sesama. Ya, kita akan belajar banyak tentang kasih selama 2 bulan ini. Bulan ini tentang kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan kita tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Lakukan, saudara. Pertama dibilang kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Nanti saya jabarkan dalam pelajaran kita hari ini. Saudara simak baik-baik. Nah, inilah definisi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang bawa HP atau nanti catat, baca apa itu kasih. Sehingga saudara bisa mengerti apa itu kasih dan saudara mempraktekkannya. Dan saya mau bilang begini, kalau hidup saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka hidup saudara punya kekuatan yang besar untuk melakukan segala sesuatu, untuk menanggung segala sesuatu, untuk menghadapi segala sesuatu. Saya ulang nih, kalau hidup saudara memiliki kasih yang pasti itu dari Tuhan, ya, saudara punya kekuatan, saudara punya kuasa, punya kemampuan yang besar untuk melakukan segala sesuatu, untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menanggung segala sesuatu. Saudara menjadi orang yang hebat. Tidak ada kekuatan yang begitu besar yang dapat melebihi kasih yang datangnya daripada Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, pasal 1, 2, 3, dikatakan begini, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kita yang menerima Tuhan dalam hidup kita, berarti ada Allah di dalam hidup kita, ada Roh Kudus, kita tuh harus mengasihi. Katakan amin. Dan kita nggak perlu khawatir, saya bisa nggak mengasihi ya? Saya mampu nggak mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Karena saya berulang-ulang katakan begini, soal mengasihi itu bukan soal mampu atau tidak, itu hanya soal mau atau tidak. Saya kasih contoh, saya berkali-kali disakiti dalam hidup ini, dikecewakan. Saya punya pilihan. Saya mau mengampuni atau saya mau sakit hati dan balas. Saya mau melupakan atau saya mau hidup dalam kepahitan. Bicara soal mau atau tidak. Dan ketika saya mau mengampuni, Tuhan kasih saya kekuatan. Ketika saya mau melupakan, Tuhan beri saya damai sejahtera. Sehingga hidup saya begitu damai dan tenang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar tentang kasih ini dan kita berkata kepada Tuhan, aku mau praktek supaya aku punya kekuatan, punya kuasa untuk menanggung segala sesuatu, untuk menghadapi segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu. Kalau hidup penuh dengan kasih, maka ada kuasa yang besar dalam hidupmu. Katakan amin. Ya. Nah, saya minggu lalu cerita tentang Bu Dewi. Kesaksian bagaimana Bu Dewi menunjukkan kasihnya kepada saya, sayangnya kepada saya. Yang datang minggu lalu pasti sudah dengar. Nah, saya minggu ini akan cerita tentang papa mamanya. Nah, ya, saya punya orang-orang di sekitar saya yang memang menjadi inspirasi tentang kasih, saudara. Ini papa mama Bu Dewi. Ya, ini foto kurang lebih 7 tahun lalu, Amia. 2011, 11 tahun yang lalu. Sekarang papa umur 81 ya. 80, berarti umur 69, mama kira-kira lebih 68, beda setahun. Sekarang papanya Bu Dewi, mertua saya, itu umur 80 dan mama mertua umur beda setahun, 79. Papa mertua dan mama mertua. Nah, walaupun mertua tetaplah orang tua saya. Ya, saya mau hilangkan nama mertuanya. Saya panggil papa mama saja, ya. Jelas. Nah, inilah papa dan mama saya, papa dan mama dari Bu Dewi. Mereka menikah kurang lebih 57 tahun lalu. Karena anak yang paling besar lahir tahun 66, umur 56, berarti kalau menikah, hamil, ya kurang lebih 57 tahun lalu ya. Udah lama, saudara. Pernikahan itu kalau 15 tahun, pernikahan perunggu. 25 tahun, pernikahan perak. Saya udah masuk 27 tahun Desember ini. Udah lewat setengah jalan. Pernikahan 50 tahun itu pernikahan golden anniversary, 50 tahun. Papa mama sudah 57 tahun. Lama, saudara. Amin. Lama, lewat gelombang kehidupan, melewati waktu.
Mereka jalanin sampai hari ini. Dan saya mau cerita begini, saudara. Bagaimana saya melihat selama saya menjadi menantu dari papa mama. Jadi hampir 27 tahun saya jadi menantu dan melihat bagaimana hubungan papa dan mama. Nah, dari hubungan mereka, saya melihat bagaimana mama. Nah, mungkin kalau Bu Dewi ini bisa sayang sama saya, jadi istri yang baik, itu warisan dari mamanya. Mencontoh teladan mamanya, dan saya yakin itu. Kenapa? Ada satu slogan berkata, children see and children do. Children see, anak-anak melihat, and children do. Anak-anak melakukan, anak-anak mencontoh, anak-anak meneladani apa yang dilakukan oleh papa dan mamanya. Kalau anak-anak melihat bagaimana mamanya menghormati papanya, bagaimana mamanya mengasihi papanya, bagaimana mamanya melayani, tunduk kepada papanya, maka saya percaya anak-anak perempuan juga akan melakukan hal yang sama terhadap suaminya kalau nanti dia menikah. Dia akan contoh mamanya, because children see and children do. Anak-anak melihat dan anak-anak mencontoh juga melakukan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ketika mama mengasihi, melayani, hormat, tunduk kepada papa, maka anak perempuan akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya kalau anak perempuan dan pamannya selalu lawan papanya, selalu ngomel, selalu nggak hormat, cuek, nggak melayani, nggak telaten ngurus rumah tangga, children see and children do. Dia juga akan lakukan hal yang sama. Ketika anak-anak lihat papanya sayang mamanya, memperlakukan dengan hormat mamanya, papanya lembut kepada mamanya, maka anak laki-laki juga akan lakukan hal yang sama kepada istrinya kalau dia nikah nanti. Sebaliknya kalau ada anak lihat papanya suka pukulin mamanya, suka ngomong kasar, suka tendang, suka peduli sama mamanya, maka children see and children do. Dia juga akan lakukan terhadap istrinya. Kemungkinan besar dia akan lakukan. Karena itu hati-hati orang tua. Kalau engkau mau kasih contoh yang baik kepada anak-anakmu, kasih contoh yang baik. Papa sayang mama, mama menghormati papa. Amin? Ya. Nah, nama mertua saya, itu selama saya 27 tahun. Bahkan sebelumnya, saya kenal 8 tahun, saya pacaran 8 tahun, saya mengenal papa dan mama ini begitu luar biasa. Bagaimana mama itu menghormati papa, melayani, mendampingi, setia terhadap papa. Gimana enggak setia? 57 tahun pernikahan, lewat gelombang kehidupan, dia tetap mendampingi. Bahkan lebih lagi, nanti saya ceritain. Nah saudara, ini waktu pernikahan mereka. Ini 11 tahun yang lalu. 11 tahun berarti 57 kurang 11, 46. Pernikahan mereka 46. Nah ini foto, ini papa ulang tahun ini ya. Tahun ini. Ini mama, cantik ya. Nah, makanya istri saya juga cantik. Papanya Bu Dewi ini ganteng banget loh. Tinggi, besar, matanya besar gitu loh. Kayak Jonathan. Kalau Erik kayak saya sipit. Ya, jadi Jonathan ngambil gitu loh. Olive nih mirip Pak Ferry. Nih. Nah, gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau cerita begini. Mama itu begitu mengasihi papa. Dan itu sungguh-sungguh terlihat selama saya 27 tahun menjadi menantu mereka. Mama begitu mengasihi, setia, melayani, mendampingi. Bahkan 5 tahun belakangan ini semakin kita melihat bagaimana sayangnya mama, cintanya mama, kasih mama terhadap papa. 5 tahun belakangan ini papa mertua saya itu, dia kena kejepit syaraf, terlambat diobati, maka waktu itu kakinya mulai lemas, nggak bisa jalan, lalu dioperasi di Singapura, diambil, yang ngejepit, ternyata ada kejepit lagi di atas. Dan itu komplikasi, ada serangan jantung lah, dan sebagainya. Akhirnya lumpuh saudara, di kursi roda. Nah selama 5 tahun belakangan ini saudara, kami begitu salut, bangga sama mama,
Karena mama itu tidak pernah tinggalin papa. 5 tahun ini hidupnya, dia abdikan sebagai seorang istri yang begitu mengasihi papa. Mama itu wanita karir, dia punya usaha. Dia ada toko bunga, ada apotik, dan dulu sebelum papa sakit, mereka berdua aktif sekali. Walaupun sudah ada umur. Tiap hari ke apotik, ada toko bunga yang cukup sukses. Tapi 5 tahun belakangan sejak papa sakit, mama temenin ke Singapura, dan di rumah. Gak keluar rumah, saudara. Jadi mama tuh gak ada lagi yang namanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk jalan-jalan ke mall, ke restoran. Enggak. Dia mengabdikan dirinya untuk dampingi papa, untuk rawat papa. Bersama ada suster sih. Tapi dia temenin, saudara. Dan kami tahu tuh gak gampang. Merawat orang sakit tuh capek. Gak cuma tenaga, capek hati. Lihat suami yang dikasih sakit. Kadang-kadang yang nama juga orang tua. Papa tuh kadang-kadang lagi moodnya gak bagus, suka juga marah gitu loh. Tapi mama sabar. Itu kasih itu sabar. Ya, kasih itu sanggup menanggung segala sesuatu. Tadi itu kasih, ya, tuh. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Dia nggak pikirin diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu kasih. Mengapa mama lakukan? Karena dia mengasihi papa. Sabar, setia, tidak habis-habisnya kasihnya, menanggung segala sesuatu, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, dan sebagainya. Sampai hari ini saya masih terus berdoa buat papa. Saya bilang, Tuhan, mukjizat-Mu masih ada. Saya ingin lihat papa jalan. Kalaupun papa tidak jalan, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada keselamatan. Karena kesembuhan, berkat, mukjizat itu temporary aja. Selama di dunia itu boleh, kita memang butuh. Tapi kalau dikasih juga, tidak apa-apa. Karena mereka sudah percaya Tuhan. Amin. Nah, balik lagi, bagaimana mama mengasihi papa? Ya, sejak papa sakit, dia memfokuskan hidupnya, dirinya untuk melayani suaminya. Saudara, itulah kasih itu. Praktek kasih. Mama mungkin nggak ke gereja sesering saudara, karena dia di rumah, nggak bisa ke gereja. Tapi dia praktek tentang kasih terhadap suaminya. Bagaimana saudara yang tiap minggu ke gereja? Yang sering dengar firman, yang hari ini dengar firman tentang kasih. Dan saya berdoa, pulang dari tempat ini, mulai belajar melakukan praktek kasih. Gak usah jauh-jauh, praktek dulu sama suami istri. Amin. Ya, suami mungkin belum seperti yang saudara harapkan, belum seperti seorang yang ideal. Begitu juga istrimu, masih suka ngomel, badannya masih bau bawang. Oh, dia nggak seperti istrinya itu, lebih cantik, tapi dia mengasihi istrinya, dia mengasihi suaminya. Itu dulu saudara, mengasihi orang dekat dulu. Mungkin suamimu, istrimu belum sempurna, kasihi, sayangi dia. Jangan pernah habis sayangmu buat pasanganmu. Mungkin dia pernah salah, mungkin dia mengecewakan engkau, sayangi dia. Amin. Ya, sayangi dia. Karena kasih itu begitu hebat, dahsyat kuasanya. Saya banyak konseling orang-orang, ada istri yang suaminya belum bertobat, atau ke gereja juga nggak sungguh-sungguh, sebaliknya juga begitu suami terhadap istri. Saya cuma bilang begini, kasihi mereka, kasihi suamimu, sayangi istrimu, cintai, layani, hormati. Ketika engkau mengasihi pasanganmu, maka kasih itu akan mengubahkan. Karena kasih itu punya kuasa yang besar. Kasih itu akan mengubahkan pasanganmu seperti yang kau harapkan. Karena waktu engkau mengasihi pasanganmu, engkau sedang melibatkan Tuhan untuk mengubah dan membentuk pasanganmu. Bilang amin. Jangan dilawan, jangan dimarah, jangan dibenci. Makin hancur hidupnya. Dia memang mungkin salah, jangan dibenci. Tapi disayang, dia akan berubah. Amin. Nah, kasih itu punya kuasa yang besar. Karena itu, mari kita belajar untuk mengasihi. Saudara, kalau mama bisa mengasihi papa, mengapa? Karena memang mama mengasihi papa. Ya,
Karena papa dulu juga mengasihi mama. Saya tahu nih suami istri selama jadi menantu, saya nggak pernah lihat mereka berantem. Ya mungkin ada masuk kamar kali ya. Kok sampai anak-anak bisa lihat gitu? Kami nggak pernah lihat, saudara. Nah, jadi suami istri kalau mau berantem, jangan di depan anak-anak. Tutup pintu, amin. Saudara, kasih yang kita terima dari Tuhan melebihi dari kasih yang kita terima dari siapapun dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang kita terima itu jauh lebih sempurna, lebih besar dari kasih yang pernah kita terima dari siapapun di dunia ini. Sehingga sudah sepantasnya, katakan sepantasnya, sudah sewajarnya kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Kita juga mencintai Tuhan. Amin. Sudah pantas dan seharusnya. Kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan melakukannya karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita juga mengasihi Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat ada beberapa poin, ada 6 poin. Saya santai aja karena waktu saya siapkan ini, Tuhan banyak bicara. Tiap poin Tuhan banyak bicara sama saya. Dan penjelasannya detail sekali. Sehingga saya harus kasih yang Tuhan mau ngomong. Saya nggak kejar target. Targetnya satu, saudara mengerti firman, saudara melakukannya. Amin. Jadi santai aja ya. Nanti jam 11.35, 11.30 saya stop, kita sambung minggu depan. Baik. Mari lihat wujud kasih kita kepada Tuhan. Mari belajar kalau kita mengasihi Tuhan, dengan apa kita buktikan. Dan itu akan menjadi ciri-ciri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari lihat yang pertama. Wujud atau bukti kasih kita kepada Tuhan yaitu kita mengasihi Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama, yang utama dan terutama dalam hidup ini. Saya ulang ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka bentuk atau wujudnya atau buktinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dan terutama dalam segala hal. Ini sesuai dengan firman yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kepada kita, standarnya itu apa? Yaitu Tuhan tuliskan dalam Matius 22, 37, 38. Tuhan bilang begini, jawab Yesus kepadanya, ini firman Tuhan, saudara dan saya hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayo baca sama-sama. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayo sama-sama. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi Tuhan, membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan, tapi bukan mengasihi dengan kasih yang biasa. Karena Tuhan layak dapat yang terbaik. Oh, saudara pacaran aja, saudara nggak mau sama cowok yang cintanya setengah aja. Betul nggak, Len? Leni pasti mau menikah dengan laki-laki yang mengasihi, mencintai Leni dengan segenap hati. Betul? Bukan setengah hati. Saya juga nggak mau punya istri yang nggak mengasihi saya segenap hati. Saya mau seperti lagunya Ahmad Dhani, cinta mati, saudara. Betul kan? Nah, Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Tuhan cinta mati sama kita, bahkan rela mati di kayu salib. Itu sudah Dia buktikan. Dan Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Kita cinta mati sama Tuhan. Mati-matian mengasihi Tuhan. Artinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan kasih standar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Di perjanjian lama dikatakan dengan segenap kekuatan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Nah, saya simpulkan dengan segenap hidup kita. Makanya saya tuliskan dengan segenap hidup kita. Ini standar. Tuhan tidak bilang, kasih aku semau kamu. Enggak.
Kita aja mau orang cinta kita betul-betul cinta, betul nggak? Bu Wati, kira-kira dulu waktu ketemu Pak Kemit, kalau Pak Kemit nggak tunjukkan betul-betul cinta, mau nggak sama? Atau ditawarin cintanya nggak 100%, cintanya 60%. Nggak mau ya, maunya 100%. Betul ya, harus. Tuh. Ada yang di sini yang mau terima cinta 70%? Nggak ada kan? Maunya 100 kan? Tuhan juga sama, saudara. Dia mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dengan segenap hidup kita. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tunjukkan, buktikan dengan mengasihi Tuhan segenap hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, maka kita tidak bisa membuktikan cinta kita bahwa kita sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, segenap hidup. Yang mengerti bilang amin. Saudara tidak bisa buktikan cinta saudara kalau saudara mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah, saudara. Tidak bisa. Saya sering kali ajarin kan, mungkin Bu Dewi bisa mengasihi Tuhan karena udah lama ikut Tuhan. Dari skala 0 sampai 10, Bu Dewi bisa mengasihi Tuhan dan levelnya 8. Itu sudah diupayakan, sudah ditunjukkan, diusahakan. Bu Dewi berjuang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan itu nilainya 8 dari skala 0 sampai 10. Tapi ada orang yang baru bertobat, baru kenal Tuhan. Dia juga mau tunjukkan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi dia sudah berusaha, berjuang, mati-matian. Nilainya cuma 4. Ya nggak apa-apa, di mata Tuhan 4 itu nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha sekuat tenaga mengasihi Tuhan. Amin. Kita punya kemampuan beda-beda dan Tuhan tahu. Pak Sanggam pendeta, dia bisa mengasihi Tuhan sampai angka 8, tapi dia cuma lakukan sampai angka 5. Dia tidak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Contoh Pak Sanggam, jangan marah ya. Karena dia tidak sungguh-sungguh. Tuhan mau, walaupun 3, itu orang sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh, berupaya, berusaha, berjuang, untuk betul-betul membuktikan, maka kita akan terus naik level. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, menuju kepada kesempurnaan. Yang setuju bilang amin. Yang mengerti bilang amin. Coba lihat kiri kanan bilang, lu ngerti nggak? Bilang. Ya, senggol, lu ngerti nggak? Bilang gitu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, ya tahu ya, hidup itu segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, maka kita baru bisa menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dan terutama dalam hidup ini. Selama kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita nggak mungkin jadikan Tuhan itu prioritas. Kita tidak mungkin menjadikan Tuhan itu yang utama dan terutama dalam hidup kita. Nggak mungkin, saudara. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, baru dia mempunyai kekuatan, kemampuan, keinginan untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya, sebagai yang utama dan terutama, saudara. Kenapa? Karena waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti saya bilang tadi, kasih itu punya daya atau kuasa yang sangat besar. Kasih kita kepada Tuhan akan memberikan kita kuasa, akan memberikan kita kerinduan. Kasih kita kepada Tuhan akan memberi kita dorongan, gairah,
semangat, keinginan, kekuatan kepada kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, gak tahan, gak bisa ditahan kerinduan untuk jadikan Tuhan itu prioritas. Waktu kita mengasihi Tuhan, ada kekuatan, ada kerinduan, ada semangat, gairah untuk menjadikan Tuhan itu yang utama dan terutama dalam hidup kita. Itulah seringkali saya bilang begini, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak tahan untuk tidak melayani. Kita tidak bisa berdiam diri melihat orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak bisa berdiam diri untuk tidak melayani Tuhan. Baik melayani gereja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya balik ke saudara. Saya tidak menghakimi saudara. Saya tidak mengintimidasi. Saya sedang mengajak saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menggugah kesadaran saudara. Selama ini betul enggak saudara ini mengasihi Tuhan? Atau saudara hanya mengasihi diri saudara sendiri? Kalau Tuhan kasih 24 jam sehari, kalau Tuhan kasih 7 hari dalam seminggu, berapa banyak waktu yang kau berikan buat Tuhan? Berapa banyak yang kau berikan waktu buat Tuhan? Atau Tuhan hanya 5 menit saja dalam hidupmu? Ketika kau mau doa, kau mau makan, kau doa, bangun tidur, 5 menit, selebihnya engkau nggak pernah mikir Tuhan. Kau hanya pikir pekerjaan, pikir suka-sukamu, hobimu, dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kekristenanmu, saya mau bilang begini, bertobat. Saya buka gereja untuk bawa orang datang kepada Tuhan. Saya memulai pelayanan di sini untuk mengajar orang kebenaran firman, supaya melalui firman yang disampaikan, hidup jemaat dirubah, dibukakan pengertian untuk mengenal kehendak Tuhan, dan saudara mentaati, dan saudara masuk surga. Tapi kembali lagi kepada saudara. Saudara dengar, masuk kiri, simpan di hati, lakukan, atau saudara masuk sini, pulang keluar, saudara tidak lakukan apa-apa. Ujung-ujungnya di neraka. Saya tidak menakut-nakuti. Firman Tuhan jelas berkata, pada akhirnya kata Tuhan, setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Ya waktu yang sudah diberikan. Dan semua yang Tuhan investasikan dalam hidupmu, kemampuanmu, tenagamu, uangmu, kepintaranmu, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kau mau hidup buat dirimu sendiri, atau kau mau hidup buat Tuhan? Jawab sendiri. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita mendapatkan kerinduan, dorongan, semangat, ya, kekuatan, gairah untuk menjadikan Tuhan itu prioritas yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, Tuhan, kau lihat. Tadi lagu tadi bagus sekali. Endingnya, Tuhan kau lihat isi hatiku. Nyanyi Pak Abed, refrennya aja. Hatiku mengasihimu. Hatiku, yuk nyanyi sama-sama yuk. Mengasihimu. Tampilin Jos. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Isi hatiku. Katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Angkat tangan yuk di hadapan Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku.
Firman Tuhan bilang begini, pohon itu dikenal dari buahnya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Dan tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Begitu juga hidup kita. Tuhan mengenal kita dari buahnya. Orang lain mengenal kita dari buah hidup kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita membuktikan kelakuan kita, kegiatan kita, tindakan kita, perkataan kita, pola prinsip hidup kita, itu membuktikan kita mengasihi Tuhan atau enggak. Kita bisa berkata dalam lagu, aku mengasihimu Tuhan, mengangkat tangan di gereja. Tapi pembuktiannya bukan di sini. Di rumah, di pekerjaan, Senin sampai Sabtu, saudara. Pembuktiannya di situ, kita betul nggak mengasihi Tuhan? Karena buah yang baik, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, buktikan perkataan, tindakan, gaya hidup kita, pola pikir kita, respon kita, betul-betul mengasihi Tuhan. Dan itu kelihatan, saudara. Tunjukkan sama Tuhan ya, buktikan sama Tuhan kita betul-betul mengasihi Tuhan. Amin. Nih, saya ulang lagi. Tapi Pak, saya lagi susah sekarang. Pergumulan saya banyak. Gimana Pak? Nih, saya bilang. Justru, saudara, ingat baik-baik. Justru, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam proses bergumul, ada kesusahan, tersesak, itu justru kesempatan untuk tunjukkan sama Tuhan bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Betul nggak? Kalau lagi diberkati, oh bisnis sukses, duit banyak, dipromosi, bilang thank you sama Tuhan gampang, bilang cinta sama Tuhan gampang. Tapi justru lagi dalam pergumulan, lagi dalam susah, gak gampang kan bilang sayang sama Tuhan, bilang terima kasih. Gak gampang kan untuk sungguh-sungguh tunjukkan sama Tuhan kita mengasihi Tuhan. Makanya para pelayan Tuhan saya bilang begini, kesusahan, pergumulanmu jangan sampai menghalangi engkau untuk tidak melayani Tuhan. Kesusahanmu, penderitaanmu jangan sampai menjauhkan engkau dari Tuhan. Justru tunjukkan sama Tuhan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Seperti mama mertua saya mencintai papa mertua saya. Bahkan ketika dia sudah tua, ketika dia sudah lumpuh, tidak bisa jalan, dia lebih lagi tunjukkan bahwa dia mengasihi suaminya. Dan saya mau bilang begini, Tuhan cari orang yang kayak gitu. Tuhan sedang cari orang percaya yang bisa membuktikan kemurnian cintanya sama Tuhan, yang bisa membuktikan keteguhan imannya sama Tuhan. Bukan cuma di gereja, angkat tangan haleluya, keluar dari gereja, tidak ingat lagi sama Tuhan. Bukan itu, saudara. Tuhan sedang cari orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas dalam hidupnya. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pikiran kita, perhatikan saya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pikiran kita, perasaan kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita, keinginan kita, cita-cita kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Seperti mama saya, ketika betul-betul mengasihi suaminya, papa mertua saya, dia tinggalkan keinginan pribadinya. Dia mengabdikan dirinya untuk merawat, mengasihi, mencintai, menemani suami yang dia cintai. Nah, kalau kita ini mengasihi Tuhan, pikiran kita, hati kita, keinginan kita, cita-cita kita, perasaan kita pasti selalu tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Pernah jatuh cinta enggak? Siapa di sini yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta? Ada lagu kan? Mau makan, ingat kamu.
Mau tidur, ingat kamu. Ya. Lagi mandi, ingat kamu. Selalu tertuju kepada orang yang dia cintai. Selalu tertuju hatinya, pikirannya, rinduannya kepada orang yang dia sayangi. Pribadi yang dia sayangi selalu ada di pikirannya. Betul enggak? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan selalu ada di hati pikiran kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pikiran, perasaan, hati kita, keinginan kita, kerinduan kita, cita-cita kita selalu tertuju kepada Tuhan. Itu buktinya. Pak, gimana Pak? Saya kan kerja. Saya kan bisnis, sibuk Pak. Saya kan banyak kegiatan. Saudara, saya ajarin saudara. Kita harus berusaha, hubungan itu harus kita upayakan. Katakan upayakan. Ya, harus kita upayakan. Harus kita pertahankan. Harus kita bangun. Bagaimana selalu ingat? Saya caranya gini. Ini sering kali saya ajarin. Kalau saya naik mobil, ada radio. Radio itu dari Singapura, lagu-lagu dunia. Saya juga dengerin, saudara. Tapi kebanyakan begitu masuk mobil, saya langsung buka HP, ada Bluetooth. Saya ada Spotify, bisa buka YouTube, nyambung Bluetooth ke. Saya langsung putar lagu rohani di mobil. Mau ndak mau kan saya nyanyi, dengerin. Kalau ada lagu kayak tadi, hatiku mengasihimu, saya nyanyi. Begitu naik mobil. Kalau saya suka lagi treadmill di tempat gym atau di komplek, saya putar lagu rohani. Itulah upaya saya untuk membawa Tuhan dalam di hati saya. Di rumah, lagi mau makan, saya putar YouTube, dengar firman sambil makan. Itu upaya saya. Karena saya mau membangun hubungan sama Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat bagaimana saya berusaha menunjukkan bahwa saya selalu ingin Tuhan ada di hati, di pikiran saya, di hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama sebagai prioritas dalam hidup kita untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan kelihatan dari gaya hidup kita, dari cara berpikir, dari cita-cita, dari perkataan, dari tindakan, gaya hidup kita kelihatan kok. Amin. Nah, saya mau kasih satu hal yang penting. Ada satu hal, katakan satu. Ya, ada satu hal yang membuat kita susah mengasihi Tuhan. Nah, ini perlu saya sampaikan ini. Ini realita. Ada satu hal yang membuat kita susah untuk mengasihi Tuhan. Apa itu? Yaitu mamon atau uang. Inilah yang menjadi kompetitornya Tuhan. Ini yang menjadi saingannya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita harus belajar untuk membuang cinta akan uang ini. Mamon atau uang itu menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi, pikirannya. Ada cukup banyak orang Kristen yang bisa menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dalam berbagai hal. Dia berani kasih tenaganya, dia kerja keras melayani. Dia bisa menyumbangkan pikirannya. Dia bisa lakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi ketika mulai berbicara uang, ketika mulai berbicara soal mamon, uang, orang tersebut mundur. Mundur dengan berbagai alasan. Dia mundur. Makanya saya bilang, penghalang terbesar orang Kristen untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah uang, mamon. Itulah sebabnya Tuhan memperingati kita, menasehati kita melalui firman-Nya.
Nih di atas. Saya bacakan, saudara lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat, cinta akan uang itu membuat orang memburu uang, bukan cari uang. Perhatikan kata-katanya, tepat sekali. Makanya Alkitab itu buku yang luar biasa. Tidak pernah salah kata-katanya kalau saudara perhatikan. Karena cinta uang, orang menjadi pemburu uang. Cari uang boleh enggak? Boleh. Tapi memburu uang, enggak boleh. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, yang membuat orang memburu uang. Dan karena dia memburu uang, dia rela menyimpang dari iman. Dan ketika dia menyimpang dari iman, maka akibatnya dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan nasihatin kita. Saudara dan saya perlu uang. Betul? Makan perlu uang, sekolah perlu uang, bayar listrik dan sebagainya, kita perlu uang. Tapi jangan cinta uang. Jangan mencintai uang lebih dari Tuhan. Tapi ironisnya, realita, cukup banyak orang Kristen yang ketika diperhadapkan Tuhan atau uang, lebih banyak pilih uang dengan berbagai alasan. Karena cinta uang, tidak cinta Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena hatimu berada di uang, engkau tidak cinta Tuhan. Engkau cinta Tuhan, tapi engkau lebih cinta uang. Tuhan nasihat lagi di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan dimaksud di sini adalah Tuhan dan Mammon tadi. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menginginkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hari ini saudara harus belajar. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Tapi kalau saudara tersinggung, dan saudara merasa, oh Pak Ferry sedang ngomongin saya, bertobat. Amin. Oh itu saya itu. Ini Pak Ferry ini kebangetan nih nembak-nembak saya dari mimbar ini. Maaf, saya bawa firman tidak suka nembak-nembak. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kalau itu saudara, berubah. Supaya hidup saudara berkenan. Dan saudara mendapatkan sumbernya, bukan hanya berkatnya. Amin. Uang itu berkat. Tapi bisa jadi jerat. Kalau tidak hati-hati. Saudara harus ambil sumbernya, bukan berkatnya, saudara. Amin. Saudara harus lebih mengasihi sumbernya daripada berkatnya. Saudara, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Tuhan, oh aku mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi aku juga mau mengasihi Mammon. Tidak bisa, saudara. Itu sebabnya saya katakan, penghalang terbesar kita untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mengasihi Tuhan biasa-biasa, bisa. Tapi penghalang kita untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu uang, Mammon, saudara. Yang kita harus bertobat. Matius pasal 19, ayat 16 sampai 24. Satu perikop yang judulnya orang muda yang kaya. Jos, tolong ditampilin Jos. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Saya bacain ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perikop ini lebih menjelaskan lagi poin yang saya bilang di atas. Ini orang ini kenal Yesus, ini orang percaya. Maka dia panggil Yesus guru. Lalu dia juga orang percaya. Ketika Tuhan bilang, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan membunuh, mencuri, berzina. Sudah Tuhan, aku udah lakukan. Dia orang percaya. Lalu Yesus bilang, kalau kamu sudah lakukan itu, Yesus kasih perintah. Yang Yesus tahu, inilah penghalang terbesar orang untuk mengasihi dia sungguh-sungguh. Yesus bilang, juallah hartamu, bagikan kepada yang miskin, lalu ikut aku. Nah, ini orang bergumul, hartanya banyak. Cinta Tuhan, cinta mamon. Cinta uang, cinta harta. Cinta Tuhan, cinta harta. Cinta Tuhan, cinta uang. Akhirnya dia pilih cinta uang. Dia tinggalin Tuhan. Dia sudah lakukan loh banyak hal. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersumpah palsu. Hari ini orang-orang Kristen juga begitu. Ibadah loh. Kasih persembahan loh. Melayani loh. Tapi waktu diperhadapkan uang atau Tuhan, Tuhan atau mamon, dia pilih mamon. Belajar hari ini, jangan jadi orang yang cinta uang, tapi cinta Tuhan, lebih dari segalanya. Waktu engkau cinta Tuhan, engkau dapat sumbernya. Katakan amin. Mamon jadi penghalang terbesar orang Kristen untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada cukup banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Dia rela memberikan segala sesuatu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Tetapi jika sudah menyangkut uang, dia mundur dengan berbagai alasan. Contoh Pak, contoh real. Soal perpuluhan. Saya ngomong perpuluhan, tidak pernah, saudara, jarang sekali di gereja ini. Saudara 5 tahun bergereja sini, saya cuma ngomong sekali soal perpuluhan. Kenapa? Saya bukan gembala yang mata duitan perlu perpuluhan saudara, enggak. Saudara enggak kasih perpuluhan, gereja ini masih ada sampai hari ini. Saudara enggak kasih perpuluhan, teman-teman saya kirim, saudara. Tadi pagi, tadi pagi waktu saya mau ke gereja, seorang teman di luar kota kirim bukti transfer. Bro, gue udah kirim ya. Wah, saya bilang, wah pagi-pagi udah kirim berkat. Jadi maaf, saya ngomong perpuluhan, bukan berarti gereja butuh uang saudara, bukan. Saya ngomong perpuluhan, sedikit aja, karena itu di luar konteks. Maksudnya nanti, tahun depan kita ngomong perpuluhan, ya. 5 tahun ini nggak pernah saya ngomong perpuluhan. Tapi ini sangkut paut dengan mamon dan Tuhan. Perpuluhan itu sebagai rasa syukur kita atas segala berkat yang kita terima. Perpuluhan itu bukan supaya kita diberkati. Bukan. Perpuluhan itu kita bawa sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati sama Tuhan. Kita mengingat, menyadari, merenungkan bahwa semua yang kita terima daripada Tuhan. Dan kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Namanya persepuluhan.
Bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Kita bawa kepada Tuhan dengan rasa hormat, rasa syukur. Bukan karena terpaksa, bukan karena Pak Ferry ngomong, bukan. Tapi karena kesadaran. Tuhan sudah kasih 100%, aku ambil 90, aku kembalikan 10. Sebagai rasa syukur. Dan Tuhan juga tidak kekurangan uang, di surga semua ada saudara. Bumi dan semua yang ada ini milik Tuhan. Saudara bawa perpuluhan, Tuhan bukan pakai buat belanja Tuhan, enggak. Tuhan pakai sebagai benih yang Tuhan kembalikan juga dalam hidup saudara, untuk saudara tuai lagi di waktu yang mendatang. Ini pengertian yang benar tentang perpuluhan. Tapi kitab Maleakhi bilang begini, orang ketika berbicara perpuluhan, dia tanya sama Tuhan, dengan cara apakah kami menipu Tuhan? Kata Tuhan, soal perpuluhan. Kamu sudah tahu, kamu pura-pura tidak tahu. Kamu curi uang Tuhan, kamu pura-pura tidak tahu. Kamu pura-pura tidak salah, kata Tuhan. Sekali lagi, bukan karena gereja kurang duit, bukan. Saudara ingin menabur, ingin menuai, saudara harus menabur. Saya pernah kasih ilustrasi sama teman saya. Kalau kamu, kalau kamu ini orang miskin, nggak punya modal, nggak punya apa-apa, lalu datang satu orang ketemu sama kamu. Lalu dia bilang begini, bro, saya kasih kamu modal, saya bukain kamu usaha, saya ajarin kamu supaya kamu pintar, kasih modal, ajarin kamu pintar, lalu saya kirimkan pelanggannya buat kamu. Kita bagi dua hasilnya, 50-50. Mau nggak? Saya tanya teman saya, mau? Mau dong. Saya tidak punya apa-apa, dikasih modal, diajarin bisnis, dikirim pelanggan, bagi dua. Enak dong, seneng dong. Oke. Kalau datang satu orang lagi, nawarin hal yang sama. Bro, saya kasih modal, saya ajarin kamu, saya kirim pelanggan sama kamu, saya kasih kamu 75%, saya 25%. Kamu mau nggak? Wih, mau banget dong. Lebih besar, kalau tadi 50-50, sekarang 75%, lebih gede dong dari 50%. Mau dong. Oke, datang lagi yang lain, nawarin hal yang sama. Saya kasih kamu modal, saya ajarin kamu, saya kirim kamu pelanggan. Saya kasih kamu 90%, saya ambil 10%. Kamu mau nggak? Waduh, itu mah luar biasa, dia bilang. Pasti mau dong. Tuhan kan seperti itu. Kita ini tidak bisa apa-apa. Kita punya apa? Tuhan kasih kita modal. Hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan, semangat. Tuhan ajarin kita, Tuhan kasih hikmat. Tuhan kirimkan pelanggan. Tuhan kasih kita pekerjaan. Bisnis kita diberkati. Tuhan bilang, kamu ambil 90%, aku 10% aja. Kita masih curi uang Tuhan. Lalu kita dengan enaknya berkata, oh God, I love you. You are most precious in my life. God, I love you. Tuhan, aku mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Maaf ya. Saudara pikir sendiri, ini mengasihi Tuhan nggak? Bohong, saudara. Hari ini saya ngomong santai nih. Kalau ada saudara yang seperti itu, bertobat saudara. Tapi Pak, ini aja nggak cukup Pak. Ya karena engkau nggak pernah coba untuk membuktikan imanmu dan membuktikan janji Tuhan. Engkau nggak pernah coba tunjukkan imanmu dan membuktikan janji Tuhan. Tuhan bilang, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.